Siapa yang pernah merasa mulas berkepanjangan, sakit perut yang tidak jelas sebabnya, juga sering mual atau bak muntah, bahkan sampai berat badan turun tanpa alasan yang jelas. Banyak orang memilih menahan atau minum obat bebas atau menganggapnya masuk angin biasa. Pada kondisi tertentu, keluhan-keluhan ini bisa menjadi tanda bahwa saluran cerna perlu dilihat langsung dari dalam. Dan disinilah peran endoskopi menjadi sangat penting. Hari ini kita akan bahas kapan endoskopi memang dibutuhkan. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar sahabat Alia lebih paham dan tidak terlambat mengambil keputusan. Dan tentu saja kita akan bahas soal pencernaan yang lagi ramai di sosial media. Di caption video tadi, tulisannya makan mie sebungkus lalu pingsan dan berujung endoskopi. Nah, kira-kira kenapa ya makan mie sebungkus bisa pingsan dan kondisi apa saja mengharuskan kita melakukan endoskopi? Makan mie sebungkus sebenarnya tidak otomatis bikin orang pingsan, tapi pada orang dengan masalah lambung seperti mah berat, gastritis, tukar lambung, atau GERD, makanan tinggi garam dan pedas bisa memicu nyeri hebat, mual, bahkan reaksi tubuh yang membuat tekanan darah turun sehingga terasa sangat lemas sampai pingsan. Sedangkan endoskopi sendiri dilakukan jika ada gejala serius seperti nyeri ulu hati yang berat dan berulang, muntah darah, buang air besar hitam, sulit menelan, atau keluhan perut lambung yang tidak membaik dengan obat. Untuk memastikan ada tidaknya luka atau perdarahan di saluran cerna. Bukannya endoskopi masukin kamera ke tubuh ya, itu serem nggak sih? Jadi endoskopi merupakan prosedur medis untuk melihat langsung kondisi saluran cerna bagian dalam seperti kerongkongan, lambung, dan usus dengan menggunakan selang kecil fleksibel yang dilengkapi kamera dan cahaya di ujungnya. Selain untuk diagnosis, endoskopi juga bisa digunakan langsung untuk tindakan. Misalnya menghentikan perdarahan, mengambil sampel jaringan, atau mengangkat polip kecil. Prosedurnya relatif aman, singkat, dan nyaman karena dilakukan dengan persiapan dan obat yang sesuai, serta dikerjakan oleh tim medis berpengalaman. Dok, kalau sering sakit mah sampai nggak bisa nelan makanan, perlu tindakan endoskopi nggak ya? Tidak semua mah perlu endoskopi, tapi kalau keluhan muncul lebih dari 2-4 minggu, sering kambuh, meski sudah minum obat, atau disertai nyeri malam hari, maka endoskopi perlu dipertimbangkan. Pemeriksaan ini membantu memastikan apakah hanya iritasi ringan atau sudah ada luka, bahkan infeksi tertentu. Lagi nggak hamil, tapi sering mual dan muntah, tapi nggak diare, itu bahaya nggak ya? Bisa jadi, mual muntah berulang tanpa diare bisa mengarah ke gangguan lambung bagian atas, sumbatan, atau gangguan pengosongan lambung. Endoskopi membantu melihat apakah ada peradangan, nyempitan, atau masalah struktural lain yang tidak bisa diketahui hanya dari obat. Endoskopi itu sakit nggak dok? Dengan teknik dan obat yang tepat, endoskopi saat ini relatif nyaman dan aman. Pasien akan diberi obat untuk mengurangi rasa tidak nyaman dan prosedur dilakukan oleh tim berpengalaman sehingga risiko bisa diminimalkan. Kalau berat badan turun tanpa diet, apa hubungannya dengan lambung? Penurunan berat badan tanpa sebab jelas adalah tanda peringatan penting bisa berkaitan dengan gangguan penyerapan, juga peradangan kronis atau bahkan keganasan, atau kemungkinan ada gangguan gizi atau penyakit lain yang belum teridentifikasi dan harus diperiksakan ya, karena kita tidak boleh self diagnosis atau menebak-nebak sendiri. Kalau mau cek kesehatan lambung sekalian sama saluran pencernaan bisa nggak? Karena pasca asam lambung jadi sulit makan. Jadi di Digestive Center Alia Hospital Depok kami menangani gangguan lambung, usus, dan hati secara menyeluruh, baik medis maupun bedah. Pasien tidak hanya diperiksa, tapi ditangani dari awal, mulai dari penentuan diagnosis, tindakan yang diperlukan, hingga edukasi jangka panjang, agar keluhan tidak berulang. Endoskopi kami gunakan bukan hanya untuk melihat, tapi juga bertindak langsung, seperti menghentikan perdarahan, atau mengambil jaringan bila diperlukan, sehingga pasien tidak perlu berpindah tempat. Untuk mendukung diagnosis yang akurat dan aman, Alia Hospital Depok dilengkapi dengan peralatan endoskopi, diagnostik, dan terapeutik.
untuk pemeriksaan lambung dan usus, termasuk tindakan langsung bila diperlukan. Juga alat yang lain adalah USG resolusi tinggi buatan Siemens Acution Square, membantu menilai hati, empedu, pankreas, dan organ sekitar saluran cerna. Juga dilengkapi dengan tim spesialis terpadu, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastro, bedah digestif, dan tim anestesi berpengalaman. Gimana sih cara kita merespon dan tahu tanda kalau mual, sakit perut itu udah berbahaya? Kita harus tahu cara meresponnya dulu. Jangan diabaikan karena menduga mungkin salah makan, apalagi kalau sudah muntah dan BAB sampai kekurangan cairan. Ini hal yang wajib kita ketahui. Respon obat adalah petunjuk penting. Jika obat standar tidak membantu sama sekali dalam 24 jam, itu tanda perlu evaluasi lebih lanjut. Nyeri yang membangunkan tidur malam hari bukan nyeri biasa. Ini sering berkaitan dengan luka atau gangguan serius di saluran cerna. Muntah yang berulang tanpa rasa mual sebelumnya patut dicurigai. Bisa menandakan gangguan mekanik, bukan sekedar asam lambung. Perubahan pola BAB yang menetap lebih dari 2 minggu perlu diperiksa, terutama jika disertai darah, lendir, atau penurunan berat badan. Endoskopi bukan pilihan terakhir, tapi alat bantu diagnosis yang tepat waktu. Semakin cepat diketahui penyebabnya, semakin ringan penanganannya. Kenalkan, saya Dr. Edi Mulyana, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi yang bertugas di Alia Hospital Depok sebagai dokter yang fokus pada saluran cerna dan hati. Keseharian saya tidak jauh dari menangani keluhan seperti nyeri ulu hati, mual, muntah, perut kembung, gangguan BAB, hingga pendarahan pada saluran cerna. Banyak pasien yang datang dengan keluhan yang tampaknya sepele, tapi ternyata menyimpan masalah yang serius di baliknya. Sahabat Alia, mules, sakit perut, atau muntah yang berulang bukan keluhan sepele. Jika terus dibiarkan dengan pemeriksaan yang cepat, termasuk endoskopi bila diperlukan, banyak penyakit saluran cerna bisa ditangani lebih awal dan lebih aman. Jika sahabat Alia atau keluarga mengalami keluhan pencernaan yang tidak kunjung membaik, jangan ragu untuk berkonsultasi ke Digestive Center Alia Hospital Depok. Alia Hospital Depok, care with heart.